Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur KUT ke-10 PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri SPH. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponaan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Segala
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Jemaat mengaku secara pribadi. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus
kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23 hingga 24. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 8. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Kesaksian pujian oleh Perekat PKLU dipersilakan. Kau mau apa dengan Yesus yang sudah berdoa?
bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati mohon Roh Kudus mengurapi setiap anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 4 dan pemberitaannya. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pada zaman dahulu Allah berbicara dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir dengan perantaraan anaknya, alam semesta diciptakannya melalui anaknya itu. Pada ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ketika zaman beralih, tugas komunikasi itu dipercayakan anaknya. Dipercayakannya kepada anak itu yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
segala yang ada ditopang anak itu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan pada ayat 3. Dan setelah selesai menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Kedudukan anak itu jauh lebih tinggi dari malaikat. Lihat ayat yang keempat. Penulis surat Ibrani mengangkat peran khas anak itu di zaman akhir. Setelah darahnya di kayu salib menyucikan dosa sekali untuk selamanya, ia berusaha memberikan tayangan yang jelas tentang Dia yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dan kita menelusuri nas-nas yang juga menayangkan penampilannya itu, khususnya dalam hubungan dengan yang maha besar, yang lazim disebut Allah, yang ia sebut Bapa. Hubungannya dengan Bapa begitu dekat sehingga dikatakannya, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kata-kata itu ada kaitannya dengan kalimat pertama di ayat 3 pasal 1 surat Ibrani, khususnya diungkapkan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Walaupun kesamaan antara Bapa dan Anak sangat dekat, masih saja dipahami adanya dua wujud. Yang tidak mudah dipahami ialah penyataan atau mungkin juga pengakuan penginjil Yohanes tentang Dia yang disebutnya Firman, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yang tadinya berwujud dua, nyatanya berwujud tunggal. Siapa Dia yang disebut Firman diterangkan pada ayat 14, pasal 1 ayat 14. Dia telah menjadi manusia dan kepadanya diberikan kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Dan Dia sendiri menyebut dirinya anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 26. Yang melayani Dia ialah justru malaikat-malaikat. Nabi sama seperti raja dan imam diurapi. Artinya minyak urapan dituang di kepala orang yang akan memangku jabatan kepemimpinan di bidang penyampaian firman Tuhan, di bidang peribadahan, dan di bidang pemerintahan. Karena mengalami penahbisan seperti itu, orang itu dikenal sebagai orang yang diurapi. Dengan mengutip Yesaya 61 ayat 1, Yesus menerima dirinya sebagai yang diurapi. Lukas 4 ayat 18. Atau sebutan Kristus, Matius 1 ayat 16. Ketika murid-muridnya ditanya oleh Yesus, siapa Dia? Petrus mengucapkan pengakuan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepala pasukan Romawi yang menjaga
Yesus di kayu salib ketika mendengar kata-kata terakhirnya, serta-merta berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Markus 15 ayat 39. Sebelum dilahirkan, malaikat menyebutnya Anak Allah. Lukas 1 ayat 32. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada malaikat yang tidak pernah disebut Anak Allah. Ibrani 1 ayat 5. Rupanya penulis Alkitab Ibrani menghadapi orang-orang Ibrani atau umat Yahudi yang cenderung menekankan dan mengutamakan para nabi sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah memasuki zaman akhir pada ayat 2, ketika Anak Allah tampil ke pentas sejarah umatnya. Bandingkan Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Wujud Allah diperlihatkannya lewat pelayanannya, seperti dalam menyucikan manusia dari dosa ayat 3, atau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Ia telah datang ke tengah dunia nyata untuk menjadi satu-satunya juru selamat. Ibu bapak dan saudara, apabila umat Tuhan sadar bahwa kurun waktu telah berakhir ke zaman akhir dengan berbagai gejalanya yang dahsyat, seperti munculnya Mesias dan nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda dahsyat. Matius 24 ayat 24. Dan terjadi goncangan-goncangan di alam semesta. Akan terjadi pembaruan menyeluruh menjelang kedatangannya yang menyebut dirinya Anak Manusia. Saat kedatangan itu tidak dinyatakan. Perlu disimak apa yang dinyatakan Nas, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 2 Petrus 3 ayat 8. Masih saja ada aliran rohani yang menyangkal Anak Manusia yang mengemban gambar wujud Allah itu, dan paling tinggi menganggapnya nabi belaka. Bahkan ada yang berpegang pada keyakinan tidak ada Allah. Manusia modern begitu mengandalkan dan membanggakan kemampuan manusia dan kekuatan materi. Ketika musibah melanda seluruh dunia, terjadi goncangan-goncangan yang meresahkan. Dengan firman-Nya Tuhan mencipta dan menata. Apakah umat Tuhan masih bertumpu pada Dia yang disebut firman, khususnya dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Kategorial PKLU yang ke-10. Kaum lanjut usia adalah sosok yang tepat untuk menegaskan pengakuan tentang Yesus Kristus yang tidak berubah, sekalipun zaman dan keadaan mengalami perubahan. Kaum lanjut usia
dapat membuktikan dan mengajarkan tentang arti kesetiaan selama bertahun-tahun terhadap Dia Sang Firman yang hidup. Para orang tua lanjut usia mengajarkannya baik kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit sebagai generasi penerus keluarga, gereja, dan bangsa, bahwa memang benar kita harus mengandalkannya, sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Sebaliknya, dengan tinggal di dalam Sang Firman, kita dapat menerima yang dimohonkan kepadanya untuk bisa menghadapi goncangan apapun di alam semesta ini. Sebab Dia adalah anak Allah di atas segala ciptaan. Selamat hari ulang tahun ke-10 berkat PKLU GPIB yang penuh semangat. Ada Bapak Ketua, Pak Nokeh Taria, dan Bendahara Ibu Yosepine Manuhutu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Mereka tampil penuh semangat dan wibawa dari Tuhan karena percaya akan kebenaran firman Tuhan dan mengajarkannya kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun. Amin. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita satukan hati kita dalam
Doa syafaat. Diakhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa sebagai anak-anak Bapa senantiasa percaya dan mengasihi anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang telah datang ke dunia ini, menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, nyata dalam pelayanan-Mu, dan setia sampai mati. Tuhan telah rela mengorbankan tubuh dan darah-Mu, dan telah bangkit dari antara orang mati. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan mengatasi segala ciptaan-Mu. Ya Bapa di surga, kepadamu kami mengangkat hati kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami berlimpah syukur atas segala perbuatan-perbuatan besar Tuhan, sehingga memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berarti dan bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pelayanan anak-anak Tuhan pada hari ulang tahun berkat persekutuan kaum lanjut usia HUT-nya yang ke-10, senantiasa mempersembahkan syukur atas kebenaran firman Tuhan dan mensyukuri atas pekerjaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah semua pelayanan yang diberikan semua anggota persekutuan kaum lanjut usia dimanapun mereka berada di seluruh jemaat-jemaat GPIB. Dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh harapan, segala doa-doa dari seluruh pengurus dan anggota PKLU, bahkan senantiasa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anggota keluarga, baik sebagai ibu, bapak, anak, opa, oma, cucu, cicit, kami semua sebagai satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan senantiasa campur tangan, memberikan hikmat dan kekuatan dan kesehatan, memberkati pendidikan anak-anak sehingga berhasil dan meraih cita-cita masa depan dengan karunia dan talenta yang dari Tuhan, dan setia mengabdi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan melindungi seluruh anggota keluarga, memberkati apabila ada yang sakit sehingga pulih dan sembuh, mereka sehat dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati seluruh rencana hari-hari kehidupan kami di akhir-akhir tahun ini, baik dalam menyongsong HUT GPIB 31 Oktober 2020 secara sinodal GPIB maupun di tengah Jemaat Musyawarah Pelayanan atau MUPEL GPIB dan di jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dengan penuh sukacita berlimpah syukur pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan GPIB. Berkati ya Tuhan rencana persidangan sinode GPIB bulan Oktober 2021. Tuhan, kami percaya Tuhan mempersiapkan majelis sinode GPIB. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua
kehidupan di tengah masyarakat bangsa dan negara melalui pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ya Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan, sehingga masyarakat senantiasa bersama-sama mengucap syukur penuh sukacita dan mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin senantiasa kuat di dalam kekuasaan, dalam campur tangan Tuhan yang mengaruniai hikmat bagi mereka, sehingga dimampukan senantiasa. Dan kami semua turut mensyukuri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala situasi dan kondisi. Apabila ada yang sakit, khususnya dalam menghadapi wabah virus COVID-19, mereka semangat dalam mengatasi dan mempunyai pengharapan hidup yang kuat, kokoh, dan teguh, mengandalkan Tuhan sumber segala pertolongan dan keselamatan dan kesehatan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak dan Saudara, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Palekat GP. Hiduplah
jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Alkitab berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Markus 12 ayat ke-43. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing, dan juga dapat ditransfer ke Bank Mandiri melalui rekening atas nama GPIB Jemaat Cawang Baru, nomor rekening 006 0006 149 532. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Doa persembahan. Kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi kami, bagi orang-orang tua kami, di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, 18 Oktober 2020. Pertama, ibadah keluarga Rabu 21 Oktober 2020 dilaksanakan melalui WA Group GPIB Cawang Baru mulai pukul 19 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta 25 Oktober 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Ketiga, ibadah hari Minggu pelayanan anak IHMPA 25 Oktober 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Keempat, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna IHMPT 25 Oktober 2020 melalui WA Group PT Cawang Baru mulai pukul 9 WIB. Kelima, ucapan terima kasih. Pertama, kepada pelayan firman Ibu Pendeta Maria Magdalena Firi STH. Kedua, kepada presbiter yang bertugas. Ketiga, kepada pemandu lagu Nyonya Dona Latuhelu. Keempat, kepada organis Nona Tea Latuhelu. Kelima, kesaksian pujian Vokal Grup Pelkat PKLU dan Vokal Grup Pelkat Gerakan Pemuda.
Keenam, Jemaat GPIB Cawang Baru dan juga simpatisan yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, sumbangan P2GP. Informasi keuangan dapat dilihat pada WA Group GPIB Cawang Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka hari ulang tahun ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerahnya serta kemurahannya. Pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat di Indonesia. Virus COVID-19 seakan merubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendati situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Tema tahunan GPIB menjadi tema hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Itu diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan adalah forum belajar secara formal, diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan di gereja dan bermasyarakat. Di masa polemik ini dibutuhkan
antibodi yang kuat, yang sehat, dan juga jiwa yang kuat, dan juga pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur sentiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar TV, hendaklah kita tetap membuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera di antara kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: 1. Jauhi kerumunan atau keramaian. 2. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihindari. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. 5. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks dengan memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam. Pada akhirnya, kami Dewan PKLU GPIB mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat dan bersemangat dan bersyukur sentiasa. PKLU tetap sehat, semangat. PKLU tetap segar dan hijau. Majelis Saudara GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lewa Kabesi STH. Ketua 2 Pendeta Melkisedek Puimera MSI. Ketua 3 Pendeta Maureen Susana Rumeser
Thomas M.Th. Ketua 4 Penatua Dr. Andes Adri Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Mangara Said Oloan Pangaribuan SE. Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlin Yosef MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingus Pitoi Debel STH. Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Lumempo Salomo SH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SD. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Nui Ndun SE. Unit Komisioner Majelis Sinode GPIB periode 2015-2020. Dewan Perkat PKRU GPIB 2015-2020. William Lusikoy RHW masih Tingkan Siaan semua Presidia Sitorus Yakob Eli Rundengan Oro Jenny Runturambi Songki Lawang Leo Fernandus dan Willy Ruben Rondodo. Demikianlah pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka ulang tahun ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Semua anggota PKLU berdiri dan menyanyi sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi-saksi bagi Kristus dimanapun. Hidung yang madu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, di hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB, tepatnya tanggal 12 Oktober 2020, saya ucapkan selamat berbahagia kepada baik pengurus PKLU periode yang lama maupun yang baru terpilih untuk 2 tahun ke depan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Semangat ya, kita juga mendukung sepenuhnya semua rencana kegiatan PKLU. Tuhan pakai Bapak Ibu PKLU untuk senantiasa setia melayani Tuhan bersama-sama dengan presbiter, majelis jemaat, dan pengurus pelkat lainnya, ke-6 pelkat khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Cawang Baru. Ibu Bapak, kita doakan semuanya sehat, semuanya bahagia dan bersemangat. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kami dari pengurus PKLU Cawang Baru mengucapkan selamat hari ulang tahunnya ke-10 bagi PKLU GPIB. Semoga Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan yang prima agar kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai pengurus PKLU. Halo, selamat ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Tetap semangat, tetap hijau, dan pokoknya yang baik-baik lah. Ya, kita semua sudah anggota PKLU. Dari Cawang Baru kita ucapkan selamat ulang tahun untuk PKLU GPIB yang ke-10. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, anggota PKLU di mana saja berada. Saya mengucapkan selamat ulang tahun PKLU yang ke-10. Dan mari sama kita sadari, ketika Tuhan menyertai perjalanan PKLU di tahun-tahun yang lalu, yakinlah bahwa ke depan pun Tuhan akan menyertai perjalanan kita, anggota PKLU GPIB. Semangat, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat HUT Pelkat PKLU GPIB yang ke-10. Kiranya Tuhan